wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini Ustazah Nita akan bercerita tentang Yahya bin Yahya dan gajah. Ada cerita menarik apa antara Yahya bin Yahya dan gajah? Oke, simak cerita Ustazah Nita ya. Yahya bin Yahya ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Andalus. Dia mempunyai keinginan untuk berguru atau menuntut ilmu kepada Imam Malik. Nah, alhamdulillah Allah mengabulkan doanya dan Yahya bin Yahya berkesempatan untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik. Suatu hari ketika Yahya bin Yahya sedang berada di majelisnya Imam Malik, datang serombongan musafir dengan membawa gajah. Seketika itu, murid-murid Imam Malik pun berhamburan keluar, ingin melihat gajah lebih dekat. Tapi ada satu murid yang tidak beranjak dari tempat duduknya dan tetap tenang sambil melihat gurunya. Yaitu siapakah beliau? Dia adalah Yahya bin Yahya. Nah, Imam Malik pun heran. Kemudian bertanya kepada Yahya bin Yahya, "Kenapa kamu tidak melihat gajah? Bukankah di Andalus tidak ada gajah?" Yahya bin Yahya menjawab, "Aku datang jauh-jauh ke sini bukan untuk melihat gajah, tetapi untuk melihat Anda, yaitu untuk menuntut ilmu." Mendengar jawaban dari Yahya bin Yahya ini, Imam Malik pun kagum, dan sejak peristiwa itu Imam Malik menjulukinya sebagai Akilul Andalus, yaitu seorang yang berakal dari Andalus. Bisa diartikan juga seorang yang cerdas dari Andalus. Dari peristiwa atau dari ceritanya Yahya bin Yahya ini, apa hikmah yang bisa diambil anak-anak? Dari kisah tadi, dari kisahnya Yahya bin Yahya, bukan masalah beliau suka atau tidak suka melihat gajah, tetapi sikap yang harus diambil oleh seorang penuntut ilmu ketika dia mulai tergoda oleh hal-hal yang tidak seharusnya. Sama ketika kalian saat ini yang sedang ujian atau sedang melaksanakan penilaian akhir semester, yaitu PAS. Pasti ketika melaksanakannya kalian akan mengalami gangguan-gangguan atau godaan-godaan seperti ingin main game, main HP, kemudian bermain dengan teman-teman, atau tiba-tiba malas melakukan belajar. Nah, godaan-godaan itu kalian harus bisa melewatinya, harus bisa melawannya ketika kalian sedang menuntut ilmu, agar ilmu kalian bermanfaat dan juga barokah. Insya Allah itu anak-anak yang bisa Ustazah Nita sampaikan hari ini. Semoga kita bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang teguh, tangguh, dan juga selalu bersungguh-sungguh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sudah Nita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.